Assalamualaikum saudara-saudara sekalian. Kita akan lanjutkan perkuliahan bahasa Belanda di pertemuan ketiga ini. Kali ini kita akan masuk ke jenis-jenis kalimat, ya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran pertama di halaman 70-an itu. Oke, jenis kalimat di halaman 36. Coba dibuka dulu bukunya, halaman 36. Ya. Jadi sebenarnya banyak jenis kalimat yang harus kita pelajari, cuman saya akan ajarkan yang penting saja, ya, yang berkaitan dengan pembelajaran di buku kita, dan berkaitan juga dengan pembelajaran terhadap teks hukum seperti undang-undang KUHP, BW dan segala macam, ya. Jadi kalimat pertama itu namanya kalimat berita. Kalimat berita itu rumusnya subjek, PV, dan res. Ya, subjek, PV, dan res. Itu di halaman 36. Ada contohnya misalnya Ik zie hem morgen weer, ya. Saya melihat dia besok lagi, gitu. Itu kalimat berita biasa. Jadi polanya Indonesia maupun di Belanda sama. Ada subjeknya dulu plus PV kemudian res. Kalau saya di sini bikinnya, ya, kami pergi ke sekolah. Oke, yang sederhana aja kan, kami pergi ke sekolah. We gaan naar school. Ya, we gaan naar school. Jadi ini subjeknya, kemudian ini PV-nya, ya, PV-nya nih. Nah, kemudian ini res. Dan yang jenis kalimat kedua, kalimat yang mana? Nah, jenis kalimat kedua itu namanya kalimat inversi. Kalimat inversi itu polanya yang pertama res, yang kedua PV, dan yang ketiga subjek. Jadi kalau dibandingkan dengan kalimat berita, itu res sama subjek itu dia bertukar tempat. Bertukar tempat. Apa itu kalimat inversi? Kalimat yang didahului oleh keterangan. Jadi kalau seandainya di sini kami pergi ke sekolah, berarti kalau kalimat inversinya ke sekolah kami pergi. Tapi bedanya dalam bahasa Indonesia, pola dari kalimat inversi itu keterangan dahulu, kemudian subjek, baru predikat. Kalau pola Indonesia. Tapi kalau pola Belanda, predikatnya atau si PV-nya itu tetap di nomor 2. Jadi res dulu, PV, kemudian baru subjek. Gitu ya. Jadi kalau kita bikin di Belandanya nih, ke sekolah kami pergi, maka dia menjadi naar school gaan we. Naar school gaan we. Begitu. Nah, jadi gimana caranya menentukan suatu kalimat itu inversi apa tidak? Hal yang penting adalah biasanya kalimat itu didahului oleh keterangan gitu. Jadi keterangan tempat atau kata depan. Biasanya begitu. Ya, kalau kita tidak mengerti ya terjemahannya, kita baru baca kalimatnya tapi kita belum tahu terjemahannya. Nah, gimana cara kita tahu ini inversi apa tidak? Nah, biasanya kalimat inversi itu ada kata depan di keterangan itu. Ya, kalau misalnya sekolah berarti ke sekolah atau di sekolah gitu. Kata depannya ke dan di. Juga Belanda misalnya ada nar, ada voor, ada in, ada om, ada op, dan segala macam. Anda bisa lihat itu jenis kata depan cukup banyak, itu di daftar lada katu ini belakang. Jadi kalau seandainya tanpa Anda mengetahui terjemahannya pun, Anda sudah mengerti kalau seandainya ini pola inversi atau pola kalimat berita biasa. Ya. Nah, fungsi dari kalimat inversi ini apa sebenarnya? Bahwa kalimat itu ingin menekankan keterangannya, bukan menekankan subjeknya atau bukan menekankan kepada pelakunya. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kalau saya pergi ke bandara tadi pagi, saya subjek, pergi itu predikat, ke bandara itu keterangan tempat, tadi pagi keterangan waktu. Saya pergi ke bandara tadi pagi. Nah, kita ingin menekankan bahwa pagi hari kita ke bandaranya, maka kita akan menggunakan kalimat inversi. Tadi pagi saya pergi ke bandara gitu. Yang ingin kita tekankan adalah apa? Waktu.
atau yang ingin kita tekankan adalah tempat, maka kita akan bilang gini, ke bandara saya tadi pagi. Gitu. Ya, jadi kalimat inversi itu sangat banyak kita jumpai seperti pemberitaan ataupun teks-teks undang-undang. Kenapa? Karena teks itu lebih menekankan kepada keterangannya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah jenis kalimat pasif. Ya, jenis kalimat pasif. Itu Anda bisa temukan di halaman 50. Kalimat pasif itu juga merupakan jenis kalimat yang banyak dipakai di teks hukum. Ya, makanya kita belajar. Walaupun kita tidak tahu secara letterlek seluruh terjemahan bahasa Belanda, anggaplah seperti itu, tapi setidak-tidaknya dengan mengetahui pola-pola kalimat, ya, kita bisa memudahkan untuk menerjemahkan kalimat-kalimat hukum. Nah, kalau kalimat pasif seperti apa? Di halaman 50 itu bisa Anda temukan. Ya. Bentuk pasif dapat ditandai dengan adanya kata kerja bantu pasif worden atau sein. Worden atau sein. Ya. Kata kerja dalam bentuk partisip. Dan kadang-kadang dilengkapi dengan keterangan yang didahului oleh door. Door itu Inggrisnya by. Atau di Indonesianya oleh. Ya. Dorme gitu, oleh saya gitu. By me misalnya, oleh saya gitu di Inggris ya. Nah, jadi kalau seandainya Anda ketemu suatu kalimat, kemudian ada word, W-O-R-D, word, atau worden, atau sein, ya, atau is, kemudian ada kata kerja partisip di dalam kalimat itu. Ingat, ada kata kerja partisip. Apa itu kata kerja partisip? Kata kerja yang diawali dengan he atau kata kerja bentuk ketiga. Ya kan, kita udah belajar tuh di pertemuan sebelumnya ya, kata kerja partisip. Nah, kalau ada pola kalimat yang seperti itu ketemu sama Anda, maka Anda boleh menerjemahkan kata kerja yang ada di dalam teks itu dengan tambahan di depan kata kerjanya. Di depan kata kerjanya. Nah, nih, kalau Anda bingung, aduh, apa tuh ya keterangannya begitu ya, belit-belit banget. Oke, kita masuk ke contoh deh, lebih mudah. Ya enggak? Kita masuk ke contoh. Ini contohnya, buku-buku dibaca oleh kami di sekolah. Buku dibaca. Itu kalimatnya pasif ya. Buku dibaca. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Belanda, kita masukkan worden dalam kalimat itu. The boeken. Bukan itu berarti bukunya banyak. Kalau book, bukunya berarti satu. Karena dia bentuknya bukan, jamak, berarti kita pakainya bentuk infinitif, worden. Oke, kalau the book, word. Bentuk tunggal, maka stam plus T, word. Ya, PV-nya. Oke, kita lanjut. The boeken worden in het school gelezen. Ya, in het school gelezen. Ingat itu, ada worden, ya, kemudian ada ketemu gelezen. Gelezen itu partisip. Partisip dari lezen. Bentuk infinitifnya gelezen ada lezen. Apa artinya? Membaca. Nah, kan ada worden. Nah, berarti kita tidak terjemahkan gelezen itu dengan membaca, tapi kita terjemahkan dengan dibaca. Ya, makanya saya bilang tadi, kalau seandainya ada suatu kalimat, ada worden, kemudian ada bentuk kata kerja partisip, maka si kata kerja itu terjemahkan dengan awalan di depannya. Dibaca, dimakan, dilihat, dan segala macam. Ya. Oke, yang keempat, kalimat perfektum atau kalimat dengan kala lampau. Ya. Kalimat dengan kala lampau. Apa itu? Jadi kala lampau itu ada dua jenisnya, saudara-saudara. Yang pertama imperfectum. Di bahasa Inggris kita kenal dengan passive tenses, past tense ya, past tense. Yang jenis kedua bentuk perfectum atau bahasa Inggris kita kenal perfect tense. Perfect tense. Bedanya apa si past tense dengan present perfect? Bedanya apa imperfectum dengan
perfectum. Di Indonesia kita nggak bisa bedain, karena kita nggak punya jenis tenses gitu. Kalau masa lampau ya masa lampau aja. Ya, saya pergi kemarin ke sekolah, saya pergi hari ini ke sekolah, saya pergi besok ke sekolah, pergi aja semua. Saya sudah pergi ke sekolah, predikat atau kata kerja itu tidak akan berubah karena tenses gitu. Ya, mau pergi ke sekolah pagi, sore, siang, malam, kemarin, besok, ya sama aja. Tapi kalau dalam bahasa Belanda ataupun Inggris, mereka dipengaruhi oleh tenses. Nah, kalau tensesnya past tense atau imperfectum, maka itu kala lampau yang sudah lebih jauh ke belakang. Sudah lebih jauh ke belakang. Sedangkan kalau kata kerja yang perfectum atau perfect tense dalam bahasa Inggris, itu adalah masa lampau yang baru saja selesai terjadi. Ya, jadi dia lebih dekat dengan masa sekarang, dengan kala sekarang, kala kini. Jadi kalau perfect tense itu lebih dekat dengan kala kini, tapi kalau past tense itu sangat jauh ke belakang. Gitu. Nah, jadi itu bedanya ya, itu bedanya. Sehingga kalau di dalam kalimat-kalimat perfectum atau di dalam kalimat-kalimat perfect tense, maka di bahasa Indonesia kita menerjemahkannya kan dengan sudah. Saya sudah makan, I have eaten, ya kan gitu. Saya sudah mandi, I have taken a bath gitu. Nah, sudah. Jadi karena kala lampaunya belum terlalu jauh dari masa kini atau kala kini. Dalam teks hukum juga banyak kita temukan kala lampau yang tidak terlalu jauh atau perfectum. Jarang bahasa-bahasa hukum itu menggunakan kala lampaunya yang terlalu jauh atau imperfectum. Ya. Nah, modelnya, polanya, ya, kalimat perfectum ini adalah subject plus haben atau have. Haben itu digunakan ketika subjeknya jamak. Have kita gunakan ketika subjeknya tunggal, ya. Subjek plus haben atau have plus res, keterangan, dan plus partisip. Ya, plus partisip. Nah, jadi kalau Anda ketemu polanya ada haben, kemudian ada partisip dalam sebuah kalimat, Anda bisa langsung tebak itu kalimat pasti dia kala lampau perfectum. Walaupun Anda belum tahu terjemahannya apa, tapi Anda bisa lihat pola. Ya, jadi kalau ketemu kalimat Anda bisa lihat pola. Ada have nggak di situ? Haben nggak di situ? Tapi kalaupun ada haben, ada have, ada partisipnya nggak? Cara tahu partisip gimana? Yang penting ada huruf he depannya. Ya, ada he di depan suatu kata, curigailah itu, ya, dia adalah partisip. Tapi kalau nggak ada, maka si haben atau si have itu kita terjemahkan dengan memiliki. Seperti tadi, I have a car, misalnya. I have an auto, ya, seperti itu. Tapi kalau haben dan have kemudian ketemu partisip dalam satu kalimat yang sama, maka itu tidak memiliki si haben itu artinya, tapi itu artinya sudah, ya. I have eaten, misalnya, saya sudah makan, misalnya, seperti itu. Nah, di sini saya contohkan, misalnya kami sudah mau ber-PR, we hebben en huis weer gemaakt, gitu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, baru kita masuk ke pelajaran. Ya, baru kita masuk pelajaran di halaman 82 dan 83. Kita lanjutkan pelajaran yang minggu lalu. Pertemuan 2. Oke. Di sini di kalimat 3, de partijen willen een overeenkomst sluiten. De partijen willen een overeenkomst sluiten. Oke. Di sini ada anotasinya ya dalam bukunya. Anotasinya itu yang pertama willen. Willen artinya ingin. Ini bentuk infinitif. Willen artinya ingin. Kata kerja bantu dasarnya. Kata kerja bantu bentuk pertama atau bentuk dasarnya, infinitifnya. Willen artinya mau. Kemudian sluiten. Sluiten artinya mengadakan, mengikat atau membuat. Ya, atau juga boleh mengunci. Sluiten dalam terjemahan sehari-hari itu bisa diterjemahkan dengan mengunci, misalnya sluiten de deur, misalnya mengunci pintu gitu, ya. Oke, dan selanjutnya Anda diminta untuk
mencari yang mana yang kata tugas dalam kalimat 3. Ya, yang mana yang kata tugas? Ya, Anda bisa cari kata tugas yang katanya tidak memiliki makna. Kata tugas itu bisa kata sandang, bisa kata tunjuk, bisa kata ganti orang, bisa kata depan, ya. Nah, yang mana nih? Ya, jadi de Partei willen en overeenkomst sluiten. Yang de kata tugas, willen itu kata tugas, ein kata tugas, ya, ada 3 di sini kata tugasnya. Kalau begitu yang lainnya kata penuh. Ya, berarti yang kata penuh adalah partijen, ya, overeenkomst dan kemudian sluiten. Ada 3 kata penuh dan ada 3 juga kata tugas. Nah, kemudian bentuk dasar. Kita breakdown. Bentuk dasar dari masing-masing kata penuh. Kalau Anda mengikuti dari perkuliahan awal, maka Anda masih ingat itu kata penuh itu ada terdiri dari 3 jenis. 3 macam maksudnya. Yang pertama kata penuh, kata benda, yang kedua kata kerja, dan ketiga kata sifat. Nah, dari kalimat ini Anda bisa mencari ya kata bendanya yang mana, ya, kata sifatnya yang mana, atau kata kerjanya yang mana. De Partei itu adalah kata benda dalam bentuk jamak. Anda silakan cari bentuk tunggalnya apa. Kemudian overeenkomst itu juga kata benda. Ini dalam bentuk tunggal. Ya, itu sudah dalam bentuk tunggal, dalam bentuk dasar. Kemudian sluiten itu adalah kata kerja. Kata kerja yang sudah dalam bentuk infinitif. Jadi dia sudah dalam bentuk dasar. Nah, ada hal yang penting juga nih yang harus saya sampaikan. Kata benda, kalau dia dalam bentuk dasar, maka dia tidak ada en. Kalau dalam bentuk jamak, dia pakai en. Tapi kalau kata kerja, dalam bentuk dasar, dia justru pakai en. Sedangkan kalau dia bentuk stam plus t atau bentuk partisip, justru en-nya nggak ada. Oke? Nah, yang keempat. Kita coba breakdown dulu. Saya pikir ini bisa mulai kita coba terjemahkan, ya. Overeenkomsten zijn bijvoorbeeld pach, koop en verkoop. Overeenkomsten zijn bijvoorbeeld pach, koop en verkoop. Overeenkomsten, kita udah tahu itu artinya persetujuan-persetujuan, ya. Ada zijn, tapi kita nggak ketemu kan bentuk partisip. Oke, berarti kalimat ini bukan kalimat pasif atau bukan kalimat perfect. Nah, berarti di sini si zijn kita bisa terjemahkan dengan adalah atau merupakan, bisa, ya. Jadi bisa kita terjemahkan adalah, atau di bahasa Inggris misalnya he is a good teacher misalnya. He is kan nggak ada terjemahannya, tapi kita dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan dia adalah seorang guru yang baik, kan seperti itu. Jadi sein di sini kita bisa terjemahkan dengan adalah, karena tidak ada partisip yang mengiringnya. Oke, coba kita terjemahkan. Overeenkomst adalah persetujuan-persetujuan. Sein itu merupakan adalah. Bijvoorbeeld, Anda silakan cari di kamus. Ya, pach juga. Koop and verkoop. Bijvoorbeeld itu artinya misalnya. Ya. Pach itu sewa tanah. Koop itu adalah penjualan, dan koop artinya membeli, pembelian, verkoop artinya penjualan. Ya. Jadi persetujuan adalah misalnya sewa tanah, penjualan, dan pembelian. Ya. Nah, dari terjemahan itu Anda bisa melihat, ya, yang mana yang kata kerja, yang mana yang kata benda, dan mana yang kata tugas, dan mana yang kata penuh. Oke, kita lihat dulu kata tugas. Kata tugas itu di situ
ternyata kita cuma menemukan satu saja kata tugas. Apa itu? Sein. Kata tugasnya cuma sein. Kemudian selebihnya kata penuh. Ya. Kata penuhnya ada overeenkomsten, kemudian ada bijvoorbeeld, ada pach, ada koop, ada verkoop. Oh ya, maaf, satu lagi nih kata tugas ada n ya. Ada n. N itu juga kata tugas. Nah, kemudian overeenkomsten itu kata benda, ya, kata penuh, bentuknya kata benda. Tunggal apa jamak? Silakan Anda cari. Ini bentuknya tunggal apa jamak. Bijvoorbeeld itu juga merupakan kata penuh, ya, kata penuh. Jenisnya ini kata sifat, ya, bukan kata benda atau bukan kata kerja dia, tapi kata sifat. Kemudian pach. Pach itu kata benda, sewa tanah. Koop, penjualan, kata benda, ya. Kemudian verkoop. Maaf, koop itu pembelian, kemudian verkoop itu penjualan. Ya, penjualan. Itu juga kata benda. Nah, sehingga Anda bisa nanti juga membubuhkan garis miring antar frasa. Yang mana berfungsi sebagai subjek, yang mana berfungsi sebagai PV. Kemudian yang mana berfungsi sebagai resnya. Overeenkomsten berfungsi sebagai subjek. Zijn berfungsi sebagai PV. Bijvoorbeeld, pach, koop, en verkoop itu semuanya adalah res atau sisa kalimat, ya, atau sisanya. Nah, demikian penjelasan kita mengenai pelajaran atau pertemuan ketiga. Oke, terima kasih.